Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Analisis Data Kualitatif. Anggota dari kelompok 6 yang pertama Anggun Rahmayani, kedua Ari Gusmaida, ketiga Fadia Putri Syahmi, keempat Meza Ilka Cahyani, dan yang kelima Yulia Rosa. Adapun ruang lingkup pembahasan dari kelompok 6, yang pertama konsep analisis data kualitatif, yang kedua penafsiran data kualitatif, dan yang ketiga aplikasi penelitian kualitatif berupa studi kasus. Yang pertama konsep analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme digunakan oleh peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci untuk meneliti pada objek yang alamiah. Pengambilan sampel data dilaksanakan secara purposif. Teknik mengumpulkan data pun dilakukan dengan gabungan atau triangulasi. Analisis data yang dihasilkan nantinya yaitu bersifat induktif atau kualitatif dan lebih ditekankan maknanya daripada generalisasi. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi tentang unsur-unsur pokok penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian yang berfokus pada kealamiahan data sehingga tidak ada penempatan khusus terhadap objek. Yang kedua, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen kunci dalam memperoleh data. Yang ketiga, peneliti membutuhkan interaksi secara khusus dan memakan waktu di lapangan. Yang keempat, data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diobservasi. Yang kelima, ada pendekatan yang diterapkan bersifat induktif. Dan yang keenam, ada hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna. Selanjutnya, proses analisis data. Yang pertama, peneliti membaca transkrip secara menyeluruh guna mendapatkan beragam informasi secara umum dari setiap transkrip. Yang kedua, pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya. Dan yang terakhir, ada dari pesan-pesan khusus tersebut kita dapat mengetahui pola umum data. Berikutnya, data tersebut bisa diorganisasikan sesuai urutan peristiwa, kategori, dan tipologinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penafsiran data kualitatif. Penafsiran data kualitatif dilakukan dengan memperbandingkan teori yang telah dikutip dalam bab teoritis terhadap temuan lapangan. Hasil penafsiran data kualitatif dapat berupa menguatkan teori yang ada, mempertanyakan, menambahkan, ataupun menemukan teori atau proposisi konsep yang baru. Kelebihan dari pendekatan kualitatif adalah dimungkinkannya menambahkan teori lain selain teori yang telah dikutip dalam bab teoritis, sehingga kekayaan intelektual peneliti menjadi lebih terasah. Hal yang perlu dipahami bersama, penafsiran data kualitatif merupakan sebuah seni merangkaikan kata untuk membentuk suatu kalimat atau proposisi hasil dari analisis data yang berbasis alamiah atau natural. Realita ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa penafsiran data kualitatif memerlukan kombinasi keilmuan atau akal dan rasa atau kolbu yang sering berintegrasi satu sama lainnya. Proses penafsiran data pada realitanya tidak dapat dipisahkan dengan proses analisis data. Pada penelitian kualitatif, analisis data dan penafsirannya berjalan secara bersamaan, meskipun hasil penafsirannya biasanya dihasilkan setelah analisis data dianggap rampung. Tujuan dari penafsiran data ada 3 macam, yaitu deskripsi semata, deskripsi analitik, dan teori substantif. Dari ketiga tujuan ini, penelitian kualitatif lebih menekankan kepada tujuan untuk menyusun teori substantif. Penafsiran hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh tipe penelitiannya, apakah itu studi kasus, etnografi, ataukah fenomenologi. Materi selanjutnya yaitu studi kasus. Metode case study adalah lawan atau konversi dari metode eksperimen karena dalam metode eksperimen kita meneliti sebuah fenomena dengan menciptakan tiruan konteksnya di dalam lab atau lingkungan yang mirip dengan lingkungan sebenarnya, bukan di dalam lingkungan sebenarnya. Dan kita menguji coba atau memasukkan intervensi di dalamnya.
Jadi, di dalam penelitian case study, peneliti tidak ingin menjadi bagian dari konteks objek penelitian. Namun, peneliti memastikan objek penelitian tetap dalam konteks lingkungannya. Jadi, dalam penelitian case study, peneliti mendatangi objek penelitian karena dalam konteks yang sebenarnya maka peneliti harus menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai faktor, komponen, mekanisme yang kemungkinan saling mempengaruhi. Karena case study atau studi kasus bertujuan melakukan kajian secara mendalam, maka data yang dikumpulkan pun dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif dari berbagai macam sumber informasi atau multiple source of evidence, seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, dan juga bukti fisik. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh bagaimana sebuah case study mencoba memperoleh pemahaman yang mendalam. Yang ini tentang penelitian proses adopsi video online studi kasus YouTube di kalangan generasi X. Untuk memperoleh gambaran lengkap bagaimana generasi X atau generasi kelahiran 1960-an bersedia hingga kecanduan menggunakan YouTube, maka si peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk. Yang pertama, observasi langsung peneliti ke perilaku pengguna. Data frekuensi merupakan akses YouTube berupa data kuantitatif. Namun, data perilaku atau emosi bersifat kualitatif. Yang kedua, meminta partisipan membuat notulen atau catatan apa yang dia lakukan dan bagaimana perasaan partisipan tersebut terkait aplikasi YouTube. Yang ketiga, mengadakan focus group discussion atau diskusi grup yang melibatkan semua partisipan penelitian. Yang keempat, melakukan wawancara satu persatu ke masing-masing partisipan. Dan yang terakhir, meminta partisipan mengisi kuesioner survei dengan skala Likert. Kelima jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara keseluruhan oleh peneliti. Selanjutnya, sebuah studi kasus atau case study dapat fokus pada how was it done, bagaimana itu dilakukan, apa yang terjadi di sini, siapa melakukan apa ke siapa, bagaimana caranya dia melakukan hal tersebut. Contohnya dapat kita lihat dalam penelitian pemilu, yaitu mencari tahu bagaimana metode kampanye yang paling efektif, siapa target kampanye, dan juga dapat dihasilkan luaran atau outcome. Does it work? Bagaimana hasilnya? Bagaimana efeknya? Contohnya dapat kita lihat pada bagaimana hasil pemilu dan siapa yang berhak memenangkan pemilu tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.